teman-teman, terima kasih atas kesediaannya untuk menemani kami dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian. Tadi ada perwakilan dari kami termasuk saya yang melaporkan, sebelumnya berbincang kepada pimpinan KPK untuk menyampaikan hasil temuan koalisi terkait dengan dugaan korupsi pengadaan gas air mata tahun 2022 dan tahun 2023. Jadi berdasarkan hasil temuan kami, setidaknya ada beberapa hal yang perlu kami dorong kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena apa? Karena Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan kewenangan untuk menangani kasus korupsi yang diduga melibatkan aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, ini juga terkait dengan keprihatinan kami terkait dengan penanganan aksi-aksi beberapa waktu lalu yang cenderung berdimensi kekerasannya cukup tinggi, termasuk penggunaan gas air mata. Jadi ini yang menjadi salah satu dasar bagi kami untuk menyampaikan laporan dugaan korupsi pengadaan gas air mata kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, terkait pengadaan gas air mata ini, tadi kami sampaikan setidaknya ada beberapa hal terkait potensi penyimpangan yang terjadi. Pertama, terkait dugaan persekongkolan tender yang mengarah kepada merek tertentu. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, terkait dengan indikasi markup atau kemahalan harga yang dilakukan oleh panitia pengadaan, yang bagi kami ini ada persoalan ketidakcermatan dalam menyusun harga perkiraan sendiri terkait dengan paper projectile launcher tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, dugaan indikasi markupnya ini mencapai sekitar 26 miliar. Nah, itu sudah kami sampaikan kepada pimpinan KPK, termasuk kepada bagian pengaduan masyarakat, agar itu segera ditindaklanjuti. Karena sekali lagi anggaran yang digunakan ini adalah bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, yang itu notabene berdasarkan dari pajak masyarakat. Jadi sangat ironis sekali kalau kemudian kalau masyarakat memberikan pajaknya untuk penyediaan alat pengamanan gitu ya untuk masyarakat, tapi justru masyarakat menerima dampak negatif terhadap pengadaan gas air mata tersebut. Sehingga ini yang harapannya bagi kami, karena tadi soal kewenangan dari KPK sendiri untuk menangani kasus-kasus yang diduga melibatkan aparat penegak hukum. Di samping itu juga kasus-kasus pengadaan barang dan jasa ini jumlahnya sangat banyak, menjadi dominan, tidak hanya tentu di institusi kepolisian, tapi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Jadi menurut saya ini menjadi satu hal yang penting bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menangani kasus ini. Apalagi ini sudah menjelang habis periode pimpinan KPK yang saat ini. Saya harap mereka punya satu keberanian untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum. Kemudian yang kedua, bisa menjadi legacy kepada pimpinan berikutnya, agar mereka benar-benar berani untuk menangani kasus-kasus yang bukan hanya penyelenggara negara. Karena sekali lagi, korupsi yang terjadi atau melibatkan aparat penegak hukum itu justru akan merusak citra dari penegak hukum itu sendiri. Jadi harapannya KPK bisa punya keberanian dan benar-benar bisa menangani kasus ini sampai selesai gitu ya. Apalagi tipikal dari kasus pengadaan ini, berdasarkan dari diskusi kami di atas tadi, itu tidak terlalu sulit untuk ditangani gitu ya. Banyak hal informasi yang sifatnya tidak rahasia bisa diakses oleh publik di berbagai website, termasuk soal penyedianya sendiri itu sudah menyampaikan misalnya berapa harganya. Jadi sangat mudah untuk mengkomparasi atau membandingkan harga dari paper projectile launcher ini gitu, termasuk alat pendukungnya. Dan terakhir sekali lagi, ini
bukan hanya pengadaan yang tahun 2022 yang sempat kami sampaikan beberapa bulan yang lalu gitu ya, tapi juga ada pengadaan yang tahun 2023 yang harusnya jadi pelajaran tapi ternyata tidak menjadi perhatian oleh institusi kepolisian.